memasuki hampir setengah tahun dari tahun 2026 dan semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu pengkhianatan jadikan menjadi perdamaian ya. Pengkhianatan menjadi perdamaian. Saudara, kita baru memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita juga memperingati kenaikannya ke surga. Dan hari Minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta. Tapi saat ini kita mau belajar dari sisi yang lain ya, yaitu satu tempat yang diwarnai penangkapan dan penyaliban Yesus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan next kedatangannya yang kedua kalinya ya. Itu satu tempat yang merupakan satu kesatuan, satu tempat. Di satu tempat itu terjadi ini semuanya ya. Yaitu ya tempat yang istimewa ini, mari kita lihat namanya Bukit Zaitun, saudara. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncangkan imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yaitu di tempat ini Yesus berdoa yang mengalami pergumulan batin sebelum ia ditangkap. Saudara, apa yang kita bisa pelajari ya? Saudara, semua ini terjadi di tempat yang namanya Bukit Zaitun ya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sampai ia nanti datang kembali, saudara, di satu tempat namanya Bukit Zaitun. Saudara, apa Bukit Zaitun ini? Ternyata Bukit Zaitun ini adalah tempat pengkhianatan yang sedang mulai terjadi. Saudara, Yesus berbicara kepada muridnya, aku bakal ditangkap, aku bakal disalib, tapi 3 hari kemudian setelah mati aku bangkit. Waktu dengar itu, salah satu muridnya Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Rasanya muridnya itu punya pikiran, gak mungkin guru, siapa yang berani nangkap engkau? Juga 11 murid yang lain juga berkata, benar, siapa yang berani nangkap engkau? Seandainya semua menyangkal, aku tidak akan menyangkal. Dan semua muridnya berkata demikian juga. Tapi Yesus berkata, Petrus, hari ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan dia berkata mungkin, wah gak mungkin Tuhan, semua enggak. Dan yang lain boleh goncang meninggalkan aku, tapi aku enggak bakalan goncang, kata Petrus. Ternyata apa yang diucapkan Petrus dan murid-murid yang lain, bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah pengkhianatan. Dan tercatat Bukit Zaitun ini dari dulu merupakan tempat pengkhianatan. Saudara ingat dalam 2 Samuel 15, 30-31. Daud pada waktu itu mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung
dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudara masih ingat cerita ini tentang Daud dan kudeta anaknya bernama Absalom? Karena Absalom sedang kerasukan setan pada waktu itu. Kalau Daud tidak cepat-cepat ninggalin istana, bisa copot itu lehernya Daud karena anaknya. Sampai Daud itu lari tinggalkan istana, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, buru-buru tinggalkan istana. Lalu muncul cerita di dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis dan kepalanya berselubung. Dan Daud pada waktu tidak bersepatu. Ahitofel penasihatnya ada di dalam rombongan Absalom anaknya. Saudara, Daud punya penasehat namanya Ahitofel. Otaknya brilian, sehingga nasihatnya Ahitofel dianggap mirip dengan firman Allah, berkuasa. Strateginya tidak pernah gagal. Tapi hari itu ketika Daud dikudeta sama anaknya Absalom, Daud lari tinggalkan istananya di Bukit Zaitun karena pengkhianatan anaknya. Dan yang kedua, karena Ahitofel penasihatnya bergabung dengan Absalom, mengkhianati Daud. Sehingga Daud akhirnya waktu dengar kabar itu, Daud dengarnya seperti dunia ini kayaknya runtuh. Sampai doanya untuk Ahitofel kepada Tuhan, buat dia gagal ya Tuhan. Ya. Selama dia jadi penasehatnya, strateginya tidak pernah gagal. Tetapi kali ini Daud doanya, gagalkan ya Tuhan. Dan semakin banyak yang khianati Daud dan semua diratapi, ditangisi di Bukit Zaitun. Sekali lagi saya kasih satu contoh lagi. 1 Raja-Raja 11:4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya pada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Istrinya total 1000, saudara. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon, mengikuti Melkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Maop, di gunung sebelah timur Yerusalem, ya, bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Ternyata tempat penyembahan di mana Salomo mengkhianati pengiringannya pada Tuhan, di mana dia mendirikan bukit di sebelah kota timur Yerusalem, ternyata itu adalah Bukit Zaitun. Jadi waktu Salomo mempersembahkan korban, membuat misbah bagi ilah-ilah lain, itu ada di Bukit Zaitun, tempat Salomo berkhianat. Saudara, awal pemerintahnya Salomo, dia datang pada Tuhan sampai dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Ya, bahkan kekayaan yang Salomo tidak minta Tuhan berikan, dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Salomo bikin rumah Tuhan waktu ditabiskan, dirayakan selama 7-14 hari. Jadi 22 tahun pemerintahnya dia membangun rumah Tuhan dan juga istananya. Tuhan luar biasa, Allahnya Salomo luar biasa. Waktu dia mentabiskan itu, dikatakan kemuliaan Tuhan datang, ya. Semua dalam roh. Sampai dikatakan pada waktu itu kemuliaan turun dan semua banyak yang tumbang, ya, karena Roh Kudus bekerja. Tapi di hari tuanya, di masa tuanya, Salomo ini kebanyakan kawin, saudara.
1.000 orang total istri dan gundik-gundiknya. Saudara, itu kalau tiap istri dapat jatah satu, saudara. 3 tahun sekali loh baru ketemu. Setahun cuma 365 hari. Bayangkan bagaimana mengerinya. Tapi di akhir hidupnya dia berbelok mengikuti Tuhan Allah lain. Dia membangun mezbah yang lain, bukan Allah, dan mengerikan dia bikin di bukit sebelah timur Yerusalem, yaitu di Bukit Zaitun, tempat pengkhianatan. Saudara, apa ada di antara kita yang saat ini yang lagi mengalami Bukit Zaitun, lagi mengalami pengkhianatan, saudara? Saudara, perjalanan hidup kita semakin banyak usianya, ya, semakin lama berjalan di muka bumi, ya, semakin katanya banyak alami makan asam garam, saudara. Semakin kita akan merasakan tentang munculnya Bukit Zaitun di dalam hidup kita. Di mana-mana ada lingkaran Bukit Zaitun di sekitar kita, pasti selama hidup kita ada Bukit Zaitun muncul di dalam kehidupan kita. Saudara, bisa itu di kerjaan, ya, orang-orang yang mengkhianati, waktu susah ditolong, diberi pekerjaan, ada kerjasama, setelah berhasil ditendang, sehingga ada istilah huping jak kuping. Pernah dengar itu huping jak kuping, saudara? Waktu suami saya pegang bengkel, ada pegawai yang dikasih bagian tugas nagih-nagih di asuransi. Saudara, begitu banyak yang ditagih, selalu ada yang tidak disetorkan. Pengkhianatan terjadi. Saudara, di dalam rumah tangga ada pengkhianatan. Zaman ini bukan cuma suami yang berselingkuh, tapi ada istri-istri yang gak mau kalah pengkhianatan terhadap cinta yang dibuatnya. Saudara, perselingkuhan ini adalah pengkhianatan. Terlihat manis di awal, tapi pahitnya bisa menghancurkan segalanya. Kelihatannya seperti angin sepoi-sepoi enak, tapi di belakangnya ada badai yang bisa merobohkan. Perselingkuhan ini tidak ada artinya karena didapat sesaat, tapi yang hilang itu bisa seumur hidup. Saudara, kepercayaan yang dibangun itu sulit untuk diutuh kembali, saudara. Luka yang terlalu dalam, saudara. Perjanjian yang suci diganti dengan ego dan hawa nafsu. Itu perselingkuhan, saudara. Orang berselingkuh bukan karena pasangannya tidak baik, tapi karena tidak dapat menjaga hati dan tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apakah selingkuh bisa membuat bahagia? Tidak. Justru waktu orang berselingkuh dibayangi roh ketakutan, saudara. Takut ketahuan, hidup dalam kebohongan, hati penuh rasa bersalah, ya. Dan perselingkuhan tidak bisa menyelesaikan masalah, saudara. Itu menambah luka. Orang yang setia itu bukan berarti tidak punya kesempatan berselingkuh. Orang setia itu orang yang menjaga komitmen, jaga hati, takut akan Tuhan, supaya tidak ada penyesalan. Saudara, satu hari di kesaksian, ya, ada seorang istri yang mengaku dia mengkhianati suaminya. Suaminya ini seorang hamba Tuhan, saudara. Dia bikin tempat pelayanan yang sangat dikenal di seluruh Indonesia. Orang berdoa di situ banyak disembuhkan. Satu kali pendirinya meninggal dan beberapa tahun kemudian dibikin biografi, ya saudara. Akan di-launching dan istrinya diminta memberikan kata sambutan, 1 patah 2 kata atas buku suaminya itu. Judulnya Pengkhotbah di Meja Makan. Saudara, karena pendiri ini jarang khotbah karena dia di mimbar, tapi selalu di meja makan. Biasa, saudara, kalau kita di meja makan itu mulut terbuka, hati terbuka, ya. Kadang-kadang di meja makan itu mulut terbuka, hati terbuka, tahu-tahu deal, tanda tangan, bisnis bisa sukses juga. Ketika istrinya diminta launching, saudara, dia bikin momen itu sebagai pengakuan yang selama ini dia tutupi. Pengakuannya dia berkata, saya bukan istri yang baik buat suami saya.
Saya bukan mama yang baik buat anak saya, anaknya 2. Saya telah mengkhianati suami saya sejak dia belum sakit, apalagi meninggal. Jauh sebelum itu saya mengkhianati cintanya. Saya selingkuh dengan kawan suamiku. Pada waktu dia berkata demikian, orang toleh-toleh, yang mana ini ya, temen yang mana yang selingkuh ini. Dia bilang, karena itu hari ini saya mau ngaku. Saya simpan bertahun-tahun. Saya hidup tersiksa dan hari ini saya mengaku. Karena saya mau beres dengan Tuhan dan saya pastikan nanti kalau saya pulang ke surga, saya bisa bertemu suami saya kembali. Setelah turun dari mimbar, dia datangi 2 anaknya, dia berkata, maafkan mama ya, maafkan mama, bukan mama yang baik buat kalian. Mama bukan istri yang baik buat papa kalian. Ampuni mama. Kalian gak syok dengan pengakuan mama ini. Mama pilih mengaku ini karena mama selama ini mama pendam. Ampuni mama. Dia 2 anaknya pegang tangan mamanya dan berkata, Ma, kami gak syok kok, Ma. Ibunya jadi syok. Kok bisa si anak bilang, karena kami sudah lama tahu cerita ini. Tambah syok lagi mamanya. Oh, siapa yang kasih tahu? Papamu pun sampai mati nggak tahu. 2 anaknya berkata, Mama salah besar karena yang memberitahu kami berdua tentang perselingkuhan mama ini adalah papa. Nggak mungkin papamu tahu, buktinya apa? Papa nggak pernah berubah kelakuannya sama mama. Papa nggak pernah berubah tanggung jawabnya sama mama. Papamu tidak tahu apa-apa yang mama buat sampai hari matinya. Anaknya bilang, Mama salah besar. Papa beritahu kami ketika usia kami cukup dan poin yang penting yang Papa sampaikan. Setelah kami tahu kami dilarang kurang ajar sama mama, kami diminta tetap hormat sama mama. Dan Papa bilang, setelah kamu tahu kalau kamu berani kurang ajar, kamu akan saya ajar. Cerita ini bukan membuat kamu kurang ajar, tapi doakan mamamu. Saudara, ini papanya orang hebat, luar biasa. Ini adalah Bukit Zaitun, saudara. Pada waktu Yesus ada di Bukit Zaitun, dia juga mengalami bagaimana murid-murid meninggalkan dia. Petrus sampai 3 kali berkata dia tidak kenal guru. Dan murid-muridnya juga lari dahuluan. Tapi ketika Yesus bangkit dan dia mau naik ke surga, Tuhan Yesus kumpulkan murid-muridnya di mana? Di Bukit Zaitun. Di sini di Bukit Zaitun yang menjadi tempat pengkhianatan, dirubah Tuhan menjadi bukit perdamaian. Kisah Rasul 1 ayat 9. Di tempat dia mengungkap pengkhianatan muridnya, Daud juga dikhianati anaknya Absalom di Bukit Zaitun. Ahitofel juga mengkhianati Daud di Bukit Zaitun. Salomo mengkhianati Tuhan juga di Bukit Zaitun. Ternyata di tempat yang sama Tuhan kumpulkan semua. Ayo kita kumpul semua untuk terakhir kalinya di Bukit Zaitun. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ia berkata pada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Hanya seperjalanan jauhnya. Saudara, untuk terakhir kalinya sebelum Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia kumpulkan para murid yang adalah pengkhianat semua. Dan ia mengangkat tangan, ia memberkati. Siapa yang diberkati? Pengkhianat semua, murid-muridnya. Kalau kita jadi Yesus, mungkin kita angkat tangan, kita kutuki orang itu. Tapi Yesus mengangkat tangan, memberkati orang-orang yang pengkhianatinya. Disinilah pentingnya mengubah bukit pengkhianatan menjadi bukit perdamaian. Ada rekonsiliasi. Saudara, bagaimana caranya Bukit Zaitun yang tidak bisa dihindari
di pekerjaan ada terjadi bukit zaitun, di rumah tangga ada bukit zaitun, di pelayanan ada bukit zaitun, saudara. Uang kecil ya, bisnis uang kecil, kalau uangnya kecil malah rukun, begitu besar ada pengkhianatan. Pelayan Tuhan dimulai dengan doa bareng, puasa bareng, akhirnya pecah. Di tengah keluarga ada bukit zaitun juga, saudara. Bukit zaitun tersebar di mana-mana. Tapi yang paling penting, bukit zaitun yang tidak bisa dihindari. Bisakah kita merubahnya bersama kasih karunia Tuhan menjadi bukit perdamaian buat kita? Wah, ini susah ya. Orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang, angel ini saudara, susah. Hari ini mungkin ada yang sulit mengubah bukit zaitun menjadi bukit perdamaian, di mana ada rekonsiliasi. Gara-gara itu kita gagal bisa mendamaikan orang kepada Tuhan. Hidup kita tidak bisa berdampak. Caranya, satu, itu ada pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sebelum Yesus mati dan bangkit, doanya, ampuni mereka seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yang dua, belajar kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, dua value ini, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut ini punya kesempatan balas, tapi nggak akan balas. Orang yang lemah lembut ini gampang dijamah Tuhan. Ayo belajar dua value ini, kelemah lembutan, rendah hati. Karena orang yang sombong susah merubah bukit zaitun menjadi pengkhianatan, menjadi bukit perdamaian. Hanya orang yang rendah hati dan lemah lembut yang bisa dan siap dipakai mendamaikan banyak orang. Yang ketiga, begitu naik ke surga, begitu dia turun dari surga, ternyata ada catatan bahwa dia akan menjejakkan kakinya di bukit zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit zaitun ini akan terbelah dua. Saudara, di mana Yesus akan datang, dikatakan dia akan menjejakkan kakinya di bukit zaitun. Saudara, ketika kita datang kedua kali, Yesus datang kedua kali, dia datang di tempat yang sama, yaitu bukit zaitun. Bagaimana kita bisa melepaskan seluruh pengampunan kepada orang-orang? Mungkin kita merasa sulit, nggak bisa, aku sulit. Tapi firman Tuhan, karena ini lukanya sudah dalam, sulit mengampuni. Tapi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu tidak sulit untuk dilakukan kalau kita percaya dan mengasihi Dia. Dengan rendah hati, kelemah lembutan, kita dilatih terus sehingga bukit pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa ubah menjadi bukit perdamaian. Walaupun ini tidak mudah, tapi kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus, bangun kerendahan hati, bangun kelemah lembutan, merasa diri kita sudah diampuni Tuhan. Saudara, biarlah kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Saya percaya saat ini orang-orang yang sedang mengalami bukit zaitun atau pernah mengalami bukit zaitun akan mengalami bukit perdamaian yang luar biasa. Karena Roh Kudus dicurahkan pada kita. Dan buah Roh Kudus, 9 buah roh, yang pertama adalah kasih. Kalau ada kasih, di situ ada pengampunan. Dan hukum yang terbesar adalah kasih. Karena itu pada sore hari ini dan pagi hari ini di Amerika, kita akan berdoa biarlah kita semua yang sedang mengalami bukit zaitun, pengkhianatan yang terjadi dalam keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Ayo kita mau menjaga kerendahan hati, lemah lembut, dan pengampunan yang menjadi contoh daripada Tuhan Yesus. Sehingga bukit zaitun kita rubah menjadi bukit perdamaian. Sehingga kita bisa dipakai berdampak untuk membawa jiwa-jiwa yang mengalami bukit zaitun dalam kehidupannya untuk beres dengan Tuhan. Amin.